Perkenalkan, nama saya Arwanda Junialan Setiambar dari kelas 1 EA 09 dengan NPM 10220242. Saya dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Safa Chainingrum dari kelas 1 EA09 dengan NPM 10220658. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Bila Setiawati dengan NPM 10220801. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Rudiansyah, kelas 1 EA 09 dengan NPM 10220978. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Wahyu Ardiansyah, kelas 1 EA 09. NPM saya 10220883. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feli Nur Aiga dengan NPM 11220676 dari kelas 1 EA 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 1 EA 09 akan melakukan tutorial pembuatan asuransi application menggunakan Visual Basic 2010. Langkah pertama adalah kita masuk ke software Visual Basic. Kemudian, setelah muncul jendela ini, kita pilih New Project. Selanjutnya klik New Forms Application. Setelah itu, pada bagian Name, kita ganti menjadi, ini sebagai contoh yang saya buat adalah UG Insurance. Setelah itu, kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah pertama adalah mengklik toolbox yang ada di sebelah kiri jendela ini. Selanjutnya kita pilih label, klik-klik. Kita pilih yang banyak aja langsung untuk segera membuat formnya. Ini agar kita nyaman membuatnya, diperbesar. Oke, ini digeser dulu. Untuk pertama, kita letakkan di tengah sini adalah judul. Saya ingin membuat di label 1 ini sebagai judul. Kemudian di sini untuk alamatnya. Setelah itu kita urutkan seperti ini. Tambahkan lagi. Oke. Kita urutkan sesuai nomornya. Kita buat segini dulu aja ya. Nanti kalau sekiranya diperlukan lagi, kita bisa menambahkan label lagi. Untuk label 1, saya ingin di sini untuk membuat judul. Kita masukkan di
teks kita ganti menjadi UG Insurance. Oke. Kemudian akan tampil seperti ini. Di label 2, saya ingin memasukkan alamat. Seperti tadi, kita masukkan lagi di teksnya. Kita ganti menjadi Jalan Raya. Salah, maaf. Jalan Margonda Raya nomor 100. Begini hasil outputnya, kita tinggal geser aja sesuai selera kita aja ya. Oke, lanjut ke label ketiga. Saya ingin memasukkan di sini itu sebagai judulnya subjudul identitas. Oke. Tuh, ini langsung keganti. Untuk langkah-langkah selanjutnya ini sama semua ya. Jadi tinggal masukin aja ke dalam teksnya ini sesuai yang kalian mau aja. Tapi untuk di sini saya masukkan nomor polis. Berhubung ini adalah form untuk asuransi. Dah, stop. Udah lu tinggal ini aja. Nah, ini adalah hasil dari yang tadi saya buat. Ini semua menggunakan label. Hasil outputnya seperti ini. Ini bisa disesuaikan aja mau di sebelah mana, tapi saya memilih untuk seperti ini. Ini untuk label-label yang tidak terpakai ini, tenang aja. Ini pasti bakal terpakai kok. Setelah kita membuat identitas, di sini kita akan membuat alamat. Nah, cara membuat alamat sama dengan cara membuat identitas, yaitu dengan menggunakan label. Jadi kita pakai label sisa yang tadi, lalu kita susun seperti ini. Dan kita bisa menambahkan label dengan mengklik toolbox. Kita susun seperti ini. Lalu untuk label 14, di sini saya akan mengubah namanya menjadi alamat. Kita ganti label 14 di teks ini menjadi alamat. Outputnya akan menjadi seperti ini, lalu kita ratakan saja. Untuk mengisi alamat, yang pertama di sini label 15 akan saya ganti menjadi alamat lengkap. Jadi di sini saya akan mengganti menggunakan huruf kecil agar lebih tertata. Untuk label 16, 17, 18 di sini juga menggunakan cara yang sama. Yang di label 16 saya akan ganti menjadi RT atau RW.
Untuk selebihnya di sini menggunakan cara yang sama. Kabupaten, kota, provinsi, dan kode pos. Di sini saya juga menambahkan informasi lainnya, dan di dalamnya itu ada status dalam keluarga, jumlah anak, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan gaji. Ini semua dibuat menggunakan label dan diedit di teks. Setelah selesai memiliki tampilan seperti berikut, ada identitas, alamat, serta informasi lainnya, kita bisa menambahkan di toolbox. Kita bisa menambahkan button, 2 button, ulang. Setelah memiliki tampilan berikut, kita bisa menambahkan 2 button. Kita masukkan button pertama. Untuk button yang pertama, kita bisa posisikan di bagian bawah. Lalu, kita bisa mengganti nama button menjadi submit. Setelah itu, kita bisa menambahkan button yang kedua. Kita posisikan sejajar, namun agak diberi jarak, lalu kita ganti namanya juga menjadi kembali. Kita edit, perbesar sedikit, agar tulisannya bisa dilihat. Lalu setelah itu, tampilan pada identitas dan nama-nama yang tertera di sini, kita tambahkan text box di masing-masing isian yang akan diisi. Kita cari text box, lalu kita sesuaikan dengan posisi identitas yang nantinya akan diisi. Kita lakukan hingga bagian gaji. Tanggal lahir, jenis kelamin, dan pekerjaan akan kita bedakan text box-nya. Untuk tanggal lahir, kita bisa menggunakan menu Date Time Picker. Kita masukkan di sini, lalu kita sesuaikan ukurannya dengan text box lainnya. Lalu untuk jenis kelamin, kita bisa menggunakan radio button sebagai pilihan 2 jenis kelamin. Kita di sini bisa menggunakan 2 radio button. Lalu radio button yang pertama kita ubah menjadi laki-laki. Untuk radio button kedua, kita bisa ganti dengan perempuan. Lalu, untuk di section bagian pekerjaan, kita bisa menggunakan fitur combo box sebagai pilihan macam-macam pekerjaan yang nantinya akan dipilih. Untuk selebihnya, kita bisa menggunakan hal yang sama, yaitu memasukkan text box. Untuk pengecualian, kita bisa menggunakan lagi di bagian status pernikahan, yaitu menggunakan kembali combo box yang sama seperti pekerjaan. Lalu setelah diberi text box semuanya dan dibedakan untuk tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, tampilannya akan seperti ini. Karena
tampilan di sebelah sini memiliki jarak yang cukup jauh, kita akan menggeser sedikit untuk menyamaratakan dan memberikan tampilan yang tidak terlalu kosong. Kita akan geser semuanya ke sini, disejajarkan. Untuk judul seperti identitas, alamat, kita agak geser lebih menjorok ke kiri sedikit. Untuk di identitas, alamat, dan informasi lainnya. Memiliki tampilan seperti ini yang sudah dirapihkan, kita bisa mengganti font seluruhnya yang ada di tampilan berikut. Kita bisa mengganti seluruh font tanpa harus menggantinya satu persatu dengan mengklik CTRL-A, lalu akan tampil seperti ini, dan di bagian font kita bisa mengganti font yang akan kita pilih. Untuk kali ini saya akan menggantinya dengan font Times New Roman dengan ukuran 11. Lalu akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, di bagian identitas, alamat, dan informasi lainnya kita bisa bold karena itu merupakan judul. Jadi kita kembali ke bagian ini. Untuk pertama kita identitas, kita pilih, lalu kita pilih menjadi bold dan ukurannya agak kita perbesar menjadi 14. Akan tampil seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk alamat dan informasi lainnya. Itu, setelah sudah kita rapikan kembali yang tulisannya kurang bisa terlihat dan text box-nya kembali kita rapikan. Setelah sudah, kita bisa mengedit di bagian judulnya yaitu UG Assurance. Kita kembali ke bagian font, lalu kita bold dan ukurannya kita perbesar menjadi 18. Akan tampil seperti ini, dan di bagian alamat kita lakukan hal sama, namun tidak kita bold tapi ukurannya agak kita perkecil yaitu 11. Akan seperti ini. Setelah itu, jika dirasa sudah cukup, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya, kita kembali mendesain agar tampilan berikut lebih menarik. Yang pertama, kita ubah tampilannya di bagian border style, kita pilih fix 3D. Akan tampil seperti ini. Kita lakukan seluruhnya. Setelah memiliki tampilan seperti ini yang sudah diberi fitur 3G, kita bisa mengganti background untuk menarik dalam desain tampilannya. Kita bisa mengganti backgroundnya di bagian background image. Kita bisa pilih local resource, lalu kita import di gambar yang sudah kita download sebelumnya. Kita sudah memiliki contoh background yang akan digunakan, lalu kita klik OK, dan langsung akan berubah menjadi seperti ini. Ya baik, selanjutnya kita akan mengisi di bagian pekerjaan, yaitu di bagian combo box. Mari kita klik combo box-nya, lalu ke properties, pilih item, lalu kita ketik sesuai dengan pemilihan pekerjaannya ya. Pegawai negeri, karyawan, wira swasta, dan lain-lain. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian
combo box di status pernikahan. Kita klik dulu, lalu kita ke properties di item ya, collection, kita ketik sudah menikah, lalu belum menikah. Bentar, mari kita rapikan dulu. Kita klik OK. Selanjutnya kita bagian mengoding ya. Tadi di bagian pekerjaan di combo box kita klik 2 kali. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung buat aja ya. Combo box 1 dot items add agar lebih cepat kita copy aja ya. Oke, selanjutnya di bagian status pernikahan, yaitu di bagian combo box, mari kita buat codingannya lagi, klik 2 kali. Maka ada tampilan seperti ini. Kita langsung buat combo box 2 dot item kita isi sudah menikah dulu ya. Selanjutnya kita copy. Oke, setelah sudah, kita bisa mengerunnya. Selanjutnya, ketika sudah kita coding, maka kita harus ngerun. Dicek dulu di run bisa apa atau enggaknya. Nah, ternyata bisa ya. Mari kita coba dulu. Nah, muncul. Baik. Cut. Nah, coding submitnya dulu submit. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan mengoding di bagian submitnya supaya kita kalau mengklik submit akan keluar pesan yaitu data Anda sudah diterima. Kita klik 2 kali, submit. Lalu kita buat message box. Kita klik sini, data Anda telah diterima.
Baik, kita coba run dulu. Baik, mari kita coba run. Oke, dari codingan tersebut kita coba run. Kita coba hasilnya seperti apa. Nomor polis. Oh ya, kita besarkan dulu ya, biar kelihatan. Nomor polisnya itu contoh aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu nama, misalkan dengan nama saya, M. Wahyu Ardiansyah. Lalu tempat lahir saya di Lamongan. Tempat tanggal lahir saya di bulan Agustus 2000, tanggal 4. Dan jenis kelamin saya laki-laki. Pekerjaan saya contoh aja ya, dan lain-lain. Nomor KTP juga ini ngasal aja, semisal aja, contohnya aja. Nomor handphone juga ngasal aja. Status pernikahannya saya belum nikah. Kewarganegaraan yaitu Indonesia. Email ini sebagai contoh aja. gmail.com. Alamat ini contoh juga. RT RW-nya juga contoh juga. Ini sebagai contoh aja. Oh maaf, alamatnya kita ganti. Kabupatennya Bogor. Provinsinya yaitu Jawa Barat. Kode posnya ini ngasal aja ya. Ini ngasal aja. Status dalam keluarga menjadi anak. Jumlah anak, saya sebagai anak tidak usah diisi. Nomor rekening ngasal aja ini. Ini sangat ngasal aja. Sebagai percobaan. Gaji, ya ini contoh aja 60 juta. Nah, kita submit. Dan hasilnya data Anda telah diterima. Dan terima kasih.